Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara sekalian di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Horas madihita. Terpujilah Tuhan dan terima kasih buat persekutuan kita pada hari ini. Mari kita terima berkat Tuhan melalui nats khotbah yang akan menyapa kita pada Minggu 20 Trinitatis 13 Oktober 2024 dengan topik Minggu orang benar akan hidup oleh imannya, oleh percayanya, tertulis dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan membacakan bagi kita, mari kita ikuti dan renungkan supaya kita lebih mudah memahami dan meyakini apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita dalam kehidupan saat ini. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaiku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ayat 3 dan ayat 4 saya undang untuk kita baca secara bersama-sama. Ayat 3 dan ayat yang keempat kita baca 3 ya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bahas tentang apa yang mau disampaikan dalam khotbah ini, ada baiknya kita telaah dulu, evaluasi dulu pemahaman kita akan apa itu arti daripada iman, apa itu arti daripada percaya. Iman dan percaya, apakah sama atau berbeda? Iman dan percaya adalah serupa tapi tak sama. Persamaannya sama-sama menunjukkan sebuah keyakinan. Dari persamaannya muncul lagi istilah yang baru, yaitu yakin. Sekarang kita telah dulu apa arti ketiga istilah itu: percaya, yakin, dan iman. Percaya, belief, trust, berharap, tindakan logis yang menaruh kepercayaan terhadap seseorang atau sesuatu. Yang kedua, yakin. Apakah Anda yakin? Ayo, sure. Kesungguhan, confident, terpercaya, dan certainly, kepastian. Ada kepastian di dalamnya. Artinya keyakinan yang kuat dan pasti terhadap sesuatu. Pasti berhasil, pasti bisa, pasti menang, sehingga kita
mau berbuat. Tetapi percaya dan yakin adalah sebuah kepercayaan atau keyakinan sesaat bisa berubah. Ketika saya berteman kepada dia berbuat baik kepada aku, saya percaya, saya yakin terhadap dia. Tetapi besok dia berubah pikiran. Akhirnya sekarang saya tidak lagi yakin dengan dia, saya tidak lagi percaya dengan dia. Lalu bagaimana dengan arti dari iman? Faith menyangkut konteks spiritual, religius, keyakinan yang kuat terhadap Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Iman itu kokoh, iman itu teguh dan tidak akan pernah berubah. Sebab yang diimani juga tidak akan pernah berubah. Inilah iman terhadap Tuhan. Nah, intinya terdapat perbedaan percaya, yakin bisa berubah, sedangkan iman tidak akan berubah. Untuk apa kita bahas ini, Abang Inam? Untuk apa kita perlu memahami, mengerti iman dan percaya? Saya berangkat dari topik minggu. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 4 khotbah kita ini, orang benar akan hidup oleh percayanya. Tetapi yang kita baca barusan tadi dalam nats epistel Roma 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman. Yang satu oleh percaya, yang satu oleh iman. Mana yang benar? Saya mau katakan dua-duanya adalah benar. Seperti di awal tadi, sama. Percaya dan iman adalah sama, yaitu percaya yang didasari karena iman yang teguh kepada Tuhan. Jadi kalau dikatakan orang benar akan hidup oleh iman atau oleh percayanya, pertanyaan saat ini, siapakah dia yang dikatakan orang benar? Siapa yang dimaksud orang benar? Kalau mengacu kepada Roma pasal 3 ayat 10 dikatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Artinya seluruh manusia di dunia ini adalah tidak ada yang benar. Dan memang itulah kenyataannya. Semenjak Adam Hawa diciptakan, segera mereka berdosa. Segera mereka berdosa. Lalu bagaimana supaya menjadi orang benar? Kalau kita baca Galatia pasal 3 ayat 11 dan ayat 24, Galatia 3, dibenarkan, diselamatkan karena iman. Dibenarkan karena iman. Jadi kalau tidak ada yang benar lagi, bagaimana kita supaya selamat? Bagaimana kita supaya dibenarkan? Jalannya hanya satu, yaitu oleh karena iman. Nah, sekarang kita melihat dan memahami tentang pentingnya iman melalui nats khotbah kita saat ini. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Siapa itu Habakuk, Kamanginang? Habakuk adalah salah satu dari 13 yang disebut nabi-nabi kecil. Kalau kita buka Alkitab kita, 13 kitab terakhir Perjanjian Lama, mulai dari Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Hagai, Sakaria, Habakuk, Hagai, Sakaria, Maleaki, 13. Salah satu dari 13 nabi-nabi kecil. Habakuk artinya memeluk. Habakuk artinya memeluk, artinya orang yang berpegang erat. Jadi arti nama Habakuk ini menunjukkan hubungan yang erat dengan Tuhan, didasari oleh iman yang sungguh dengan pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Dan memang inilah prinsip hidup Habakuk. Dan inilah inti pengajaran kitab Habakuk
ayat 4 nats khotbah kita, orang benar akan hidup oleh percayanya. Pada zamannya, pada zaman Habakuk sebagai nabi di tengah-tengah umat Israel, Israel ditandai dengan kemerosotan moral dan kekerasan, penyelewengan supremasi hukum yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan sosial. Tokoh agama merasa paling benar, pemimpin politik, pemimpin pemerintahan merasa paling berkuasa, orang kaya merasa memiliki segalanya, sedangkan orang-orang miskin, budak, jelata tidak mampu berbuat apa-apa. Inilah kesenjangan sosial yang terjadi pada zaman itu, ketidakadilan. Di sini sedang meratap, menjerit dan menangis, pilu dan derita, merintih dan berdoa. Apa doanya? Matang yang namang inang, amang hacik ningulun, amal langu sugu tate, inna. Buat nama hita sugu tate, buat nama gelekos sugu tate. Dari lagu apa itu teh? Seandainya aku punya sayap. Coba kita nyanyikan dulu dua yang versi brightnya. Seandainya aku punya sayap, terbanglah aku, ku cari dunia yang lain. Untuk apa di sini? Seandainya dapat kau rasakan kejamnya dunia, tiada lagi keadilan. Untuk apa aku di sini? Inilah rintihan orang-orang yang tertekan oleh karena tindakan ketidakadilan pada zaman itu. Karena persoalan hidup yang menimpa, persoalan ekonomi, persoalan keluarga, pariana konon, masalah pendidikan, masalah kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan lain sebagainya. Walaupun semakin banyak kesempatan-kesempatan, tetapi semakin banyak juga yang semakin tertekan. Menjadi kesempatan bukan orang-orang yang memiliki kesempatan luang. Itulah di sini nyanyiannya. Namun pada saat kita bernyanyi, pada saat mereka menjerit seperti itu, namun di sana mereka menyombongkan diri dengan otoritasnya, harta, tahta, rupa dan jatah. Ima di pangasahun. Harta, tahta, rupa dan jatah. Medok nasida kamanginang. Isi malangot tamu si bersugut, lulu hijau pawan. Cari asa bertaba-taba, asa marti burak hamaraut tahun. Tolema hepengi betaho mani politik. Yang penting masuk, yang penting kita menang, menghalalkan segala cara. Dalam bahasa Batak di guarima pangalahon nasonon marsi sobu, artinya bersukacita di atas penderitaan orang lain. Situasi ini membawa kehancuran atas Israel, bahkan bangsa lain merajalela menduduki tanah mereka. Israel yang begitu besar, Israel yang selalu menang melawan bangsa-bangsa sekitarnya, ternyata oleh karena tindakan dosa dan ketidakadilan, mereka dikalahkan bangsa-bangsa sekitar. Kalau kita baca itu dalam pasal 1 ayat 6, bangsa Kasdim yang membuat bangsa Israel semakin ketakutan, seolah-olah tidak ada lagi harapan untuk maju, tidak ada lagi harapan untuk hidup.
Kenyataan inilah yang membuat Nabi Habakuk bertanya-tanya dalam hatinya, ada apa dengan apa? Lalu Habakuk berkontemplasi, bermeditasi untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan tentang persoalan kehidupan, persoalan ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah umat Israel. Itulah dikatakan dalam ayat 1, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Nabohado ho Tuhan, naso berikodo kana masaon puasa tung pasobom muhumasu sabang somon. Atarheraima keluhan, atarheraima pengaduan nih Nabi Habakuk yang merasa Tuhan diam saja atas segala persoalan yang terjadi di tengah-tengah umat Israel. Padahal tidak. Kita yakin itu. Tuhan tidak pernah diam. Tuhan tidak pernah istirahat. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya menderita. Namun Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik untuk kehidupan umatnya. Amin. Itu. Jemolo pesipata herana lebat haroroni tangi yang tai keluhan-keluhan kita itu didok nakaningan. Jangan, walaupun lambat tetaplah menantikan. Karena itu pasti akan datang. Habakuk sedang menantikan petunjuk dari Tuhan. Maka Tuhan merespon pengaduan Habakuk dengan menunjukkan penglihatan, ilham, wahyu tentang apa yang akan terjadi atas Israel. Maka dikatakan dalam ayat 2, tuliskanlah penglihatan itu di atas loh-loh, di atas batu. Apa penglihatan itu, Amang Inang? Bisa kita baca nanti ayat-ayat selanjutnya sampai pada pasal yang ketiga. Intinya dalam penglihatan itu Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang kekal, Dia adalah Bapa yang setia. Makanya dikatakan dalam ayat 3, yang pasti bertindak dengan segera, dengan tidak menipu. Apabila belum tiba, bila engkau merasa lambat, tetaplah menantikan, sebab harinya sungguh-sungguh akan datang. Harinya, Yom Yahweh, hari Tuhan. Tidak ada yang tahu, siapapun. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, aku juga tidak tahu. Tapi walaupun kita tidak tahu, tetapi kita yakin bahwa waktu Tuhan tidak pernah terlambat dan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Itu yang penting harus kita yakini. Walaupun penuh pertanyaan hidup kita oleh karena berbagai persoalan yang kita hadapi, tapi kita harus yakin di dalamnya kita sedang menantikan. Tuhan sedang merendah, Tuhan sedang menganyam, Tuhan sedang membuat sesuatu yang lebih baik bagi kehidupan kita. Saatnya, waktunya tiba. Apa yang akan terjadi, Amang Inang? Di ayat 4 dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Membusungkan dada, apa maksudnya itu? Lebih jelas kalau kita baca dalam ayat 5 dikatakan, orang sombong. Orang sombong nanggar jago atamar dada sono bertemu tika membusukkan dada lagi bawa teman mereng tutoru be sapi aci rukung nggak siapa katakan ikut di dapol sapi pigal-pigal. Artinya tidak ada artinya sombong, tidak ada artinya pendidikan yang tinggi, tidak ada artinya jabatan yang empuk, tidak ada artinya kekayaan, tidak ada artinya kecantikan. Jika membuat hidup kita menjadi sombong dan merusak tatanan hidup, itu hanya sekedar kegembiraan semu. Tidak ada artinya nilai rapot yang tinggi, 85 nilai rata-rata, atau EP 3, berapa amat 3,75
yang telah menerima apresiasi yang berprestasi bagi anak sekolah dan mahasiswa di tengah-tengah gereja kita. Dengan IP yang tinggi, kalau kita meraih dengan cara yang tidak benar, sampai harus mempertaruhkan harga diri, bahkan ada yang menjual harga diri, menjual diri. Sudah banyak terjadi kasus-kasus seperti itu sekarang, yang viral juga. Kalau untuk merusak, untuk apa itu? Sampai harus mempertaruhkan harga diri. Dang buano mati hamunah. Tidak ada artinya menjadi seorang pemimpin agama, pemimpin pemerintahan, pemimpin organisasi, pemimpin sebuah lembaga apapun itu, jika kita membuatnya sebagai kesempatan dalam kesempitan. Aji mumpung bintang saya saat ini, mumpung masa jabatan saya saat ini, mumpung saya masih di sini, sebelum disipak, sebelum ditendang ke sana kemari, sampai harus merugikan banyak orang. Maka saat ini saya mau katakan Abang Inang, perilaku macam ini akan menambah jeritan kepada dirinya sendiri. Bukan orang lain yang hanya menjerit, tapi dia juga akan menjerit kelak. Ingat, pada akhirnya mate do sudi na mora, na pogos, na sangap, na lea, raja, rakyat, na gogo, na gale, na bagak, na roa, na botar, na birong, mati do sudi. Dan tak satu pun yang bisa dibawa mati. Betul? Alay. Satu hal yang pasti, bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya, orang benar akan hidup oleh imannya, orang benar akan selamat oleh percayanya dan oleh imannya. Maka dari itu Amang Inang, pulang dari ibadah ini, apa berkat yang mau kita bawa? Kita pulang, kita melanjutkan aktivitas kita dalam 1 minggu ini untuk hari-hari selanjutnya. Di tengah berbagai kesulitan, di tengah berbagai pergumulan, baik pergumulan keluarga, persoalan ekonomi, persoalan kekeluargaan, persoalan pergaulan, persoalan pendidikan, persoalan studi, dan lain sebagainya. Mari kita implementasikan dan aktualisasikan 3 hal ini. Yang pertama, mari luangkan waktu untuk berkontemplasi, bermeditasi, merenungkan dan baharui hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Intimasi yang intens, hubungan yang kuat dengan Tuhan. Kenali dan yakini suara Tuhan. Kenali, pahami, yakini penglihatan-penglihatan dan petunjuk-petunjuk yang diberikan Tuhan bagimu, yang akan membawa hidupmu ke jalan yang benar. Unang salbe, betul salbe teh? Salabegi diripu hatani Tuhani. HP hatani siburis. Mernipi anak budari bah. Kau cocok kali jadi parmani dainang katanya kan, masih mahasiswa ini. Ya udahlah. Kalau udah Tuhan yang mengatakan dalam mimpimu, tidak bisa ditolak lagi itu. Lobang. Mari minggu besok ya. Dari mana dia tahu? Dari mana dia paham? Yakin bahwa itu perkataan daripada Tuhan, suara Tuhan. Dari mana dia tahu itu? Mengarang, menghalalkan segala cara asal tu ibadah. Tapi kenalilah suara Tuhan, bahwa itu pasti akan membawa kamu. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang kedua, bersabarlah menanti jawaban, menanti waktu Tuhan, menanti hal-hal ajaib yang akan Tuhan tunjukkan kepadamu. Roma 12 ayat 12, bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam penderitaan, dan bertekun dalam doa. Yang ketiga, ada liman. Tahu ada liman? Andalkan iman. Bagaimana kita menyatakan iman kita, mengandalkan iman kita dengan 3 hal prinsip hidup, yaitu berpikir positif, berbicara optimis, dan bertindak yang bermanfaat.
Jim Caviezel, aktor pemeran Tuhan Yesus dalam film The Passion of the Christ, membuat dirinya terkenal karena akting yang sangat luar biasa, kepintaran, ketangkasan, dan inspiratif, serta tidak sombong. Itulah yang dibawakannya, dan itulah dirinya. Tetapi yang membesarkan namanya bukan karena dia sekedar artis yang pawai, tetapi yang paling mengejutkan dari beliau adalah imannya. Saat dia bersaksi, dikatakan seperti ini: lebih baik aku di dunia ini bukan jadi siapa-siapa, asalkan namaku tercatat di surga. Itulah pernyataannya. Lebih baik aku di dunia ini bukan jadi siapa-siapa, asalkan namaku tercatat di surga. Anggo portibion parsato kira do itak ni 70 tahun, molo tung sumurung di eak itak ni 80 tahun. Tapi bagaimana nantinya? Bagaimana anak cucu kita masih panjang, tidak terhingga? Mari persiapkan kehidupan mereka. Mari persiapkan kehidupan kita secara kontinuitas, secara regenerasi. Maka sebagai penutup, coba kita bersama-sama kita buka Mazmur pasal 37 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Mazmur 37 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Sudah? Sangat jelas dan tegas di situ dikatakan tentang kehidupan orang benar. Coba kita baca bersama dari ayat yang ke-25. 3 ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Inilah buah dari iman, membuat orang benar hidup dalam shalom, penuh damai sejahtera. Amin.